pertama terima kasih untuk Pak Rocky dan Pak Manto yang telah memberikan pencerahan untuk kami. Dan saya berharap ke depan kalau Pak Manto dan Pak Rocky tidak punya waktu, sekurang-kurangnya memfasilitasi pemikir-pemikir sekaliber ini untuk datang secara gratis ke tempat kami. Ya. Karena ya, karena kami tidak punya uang banyak seperti yang di Jakarta. Ya. Ada satu dua catatan yang ingin saya berikan. Catatan yang pertama, kebetulan tahun ini kita merayakan 300 tahun lahirnya Immanuel Kant, kan, tanggal 23 April yang lalu. Kant itu kan katakan setiap kita ini punya akal budi, ya, punya rasio, dan saya kira pengetahuan tentang demokrasi, tentang kebobrokan demokrasi di Indonesia ini setiap kita tahu itu, ya. Tapi yang tidak kita miliki itu, atau kebanyakan orang tidak miliki itu, keberanian untuk menyuarakan kebenaran. Dan tadi malam Pak Rocky katakan laporan tentang Pak Rocky itu ada 37 yang diparkir di lembaga XX, ya. Tapi Pak Rocky tidak pernah takut. Karena itu saya juga suka demo, tapi demo saya itu kan kelas-kelas kecil lah, ya, di Maumere. Tapi saya juga mau seperti Pak Rocky. Itu apa kira-kira resepnya supaya berani, ya? Karena pengetahuan ya semua kita tahu, kan, bisa baca. Tapi keberanian menggunakan akal budi tanpa tuntunan yang lain itu yang saya kira sulit. Dan Kant berhasil meruntuhkan otoritas gereja dengan semboyan sapere aude itu. Sehingga mohon sejumlah resep, ya, apa yang harus dibuat. Lalu catatan kedua terakhir, kalau kita lihat perkembangan demokrasi di Eropa, demokrasi itu kan dibangun di atas 3 pilar penting, ya, atau apa yang kita kenal dengan 3 generasi hak asasi manusia. Generasi pertama itu generasi liberal, ya, bicara tentang hak kebebasan beragama, hak hidup, abad 17, abad 18, revolusi Prancis dan lain-lain. Lalu generasi kedua itu abad ke-19, di mana mereka bicara tentang hak-hak ekonomi, ya, hak-hak sosial yang dipicu oleh karyanya Karl Marx, Das Kapital 1843 saya kira. Lalu ada gerakan itu, ya, bahwa hak asasi itu tidak hanya hak liberal tapi juga hak sosial. Lalu pilar ketiga itu pada abad ke-20, di mana di dalam negara-negara yang sudah dibangun, yang baru merdeka, masih ada kelompok minoritas yang tertindas, maka muncullah gerakan-gerakan hak kolektif, kan, dan dalam filsafat kan diperkuat oleh multikulturalisme. Dan saya itu melihat 3 pilar ini tidak ada di Indonesia. Liberalisme itu tidak ada karena agama memusuhi liberalisme. Sosialisme itu tidak berkembang karena kita katakan sosialisme sama dengan komunisme. Dan ya oke, multikulturalisme perlahan-lahan berkembang, tapi juga sekali lagi atas nama agama, kelompok-kelompok kolektif gender misalnya LGBT itu hak-hak mereka dipersoalkan atas nama moralitas agama. Jadi memang Indonesia ini tidak punya basis landasan etis untuk membangun demokrasi. Ya, itu kira-kira 2 tanggapan yang saya bisa berikan. Mungkin bisa ditanggap balik, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Oke, saya kira saya tidak perlu summarize ide dari Pak Teroto. Silakan langsung ditanggapi oleh Bung Rocky dan Bung Edu. Oh, Bung Rocky aja. Oke. Pada akhirnya kita bertanya hal setelah Rein und Vernunft, setelah akal murni itu kita manfaatkan untuk menemukan sumber pengkhianatan epistemik pertama, kita pindah pada buku kedua, Praxis und Vernunft, Urteil dari Immanuel Kant. Seolah-olah dengan dituntun oleh 3 paradigm itu, reason, ethics, and then value, kita bisa kumpulkan satu kesepakatan bahwa
harus ada institusi yang menghubungkan pikiran Immanuel Kant misalnya dengan peristiwa yang terjadi di dalam sejarah Republik ini. Kan kita mau lihat ada nggak garis yang diterangkan dalam upaya Immanuel Kant menghentikan perang saudara di Eropa dan mendalilkan bahwa setiap nation dituntun oleh satu ide, termasuk agama tuh. Lalu sekularisasi terjadi. Tapi di kita di sini ada kondisi antropologi yang agak berbeda itu, bahwa kalau kita bayangkan misalnya sinopsis negeri ini kan dituntun oleh kecemasan bahwa sesuatu yang pernah dihilangkan di dalam teks konstitusi misalnya atau teks panduan negara itu bisa kembali membayangi kita. Tetap ada kecemasan bahwa negara ini sedang beralih dari sistem demokrasi, karena demokrasi dianggap buruk, maka ada ideal type lain. Apa itu? Muncul ide tentang komunisme, muncul ide tentang negara Islam, muncul ide tentang macam-macam soal. Tetapi selama negara bisa sediakan wahana, apalagi wacana untuk menghidupkan perdebatan, persis kita akan kembali pada origins ketika kita bertengkar tentang dasar negara. Kan pertengkaran dasar negara itu betul-betul pertengkaran akademis dan kematangan etis dari founding person kita, dari founding parents kita. Saya selalu hindari mengucapkan founding fathers, karena founding fathers itu tradisi Amerika, deklarator independence Amerika itu laki semua. Tapi di kita ada 3-4 perempuan yang terlibat dalam upaya untuk menghasilkan diskurs tentang negara di konstituante. Jadi saya balik ke situ bahwa original intent, maksud awal dari konstitusi kita adalah membatalkan semua proposal yang bisa menjadi absolut, termasuk negara berbasis agama. Dalilnya jelas. Apa itu hasil provokasi Muhammad Hatta? Bukan. Hasil kesepakatan manusia-manusia rasional yang melihat potensi Indonesia ke depan untuk ditumbuhkan dalam keberagaman in optimal forma. Jadi itu dasarnya, dan dasar itu yang hilang hari ini. Jadi kalau kita ucapkan kembali bahwa janji kemerdekaan adalah maksimalkan pikiran, karena itu konstitusi kita hanya mewajibkan 2 hal pada Presiden Jokowi atau semua presiden. Apa tugas presiden? Cuman 2: cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Cuman itu tugas presiden. Nggak perlu presiden bikin visi macam-macam. Tunjukkan aja bahwa Anda presiden, siapapun dia, sudahkah Anda menyelenggarakan imperatif tertinggi dari konstitusi, yaitu cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Kita tagih di situ. Jadi Reinen Vernunftnya bilang begitu, epistemik Kantian bilang begitu, imperatifnya bilang begitu. Anda harus menghasilkan kecerdasan dan meninggalkan kemiskinan. Moral call-nya ada di situ. Sekarang kita lihat tadi keadaan hari ini. Jokowi mau naikkan uang kuliah yang diprotes tadi itu, karena trade off-nya APBN nggak cukup untuk membiayai kuliah yang diwajibkan bahkan oleh konstitusi. Cerdaskan kehidupan bangsa artinya setiap orang berhak untuk memperoleh pendidikan gratis. Negara cari dari manapun, karena itu ditugaskan kok. Kalau Jokowi bilang, ya waktu debat kan saya nggak bilang menaikkan IQ nasional. Anda nggak perlu bilang, Anda diwajibkan oleh konstitusi. Cerdaskan kehidupan bangsa artinya naikkan IQ nasional. IQ nasional kita sekarang tinggal 78, sedikit di atas simpanse. Itu poinnya di situ kan. Stunting kita 25%, Jokowi akhirnya akui. Pak Jokowi bilang, kami gagal untuk memperoleh penurunan stunting yang kami pasang 14%. Buat nurunin 4% dia nggak mampu. Lalu dia bilang dia gagal, maka kami revisi. Loh, Anda yang harusnya pastikan bahwa kalau Anda tidak mampu, Anda turun, kasih mahasiswa Leleredo untuk
lakukan pemulihan IQ nasional. Jadi dia sendiri nggak mampu lakukan, padahal dia tetap pastikan Indonesia 2045 akan ada bonus demografi. Bonus demografi itu udah tuker tambah intelek. Nah kita defisit, jadi fallacy-nya luar biasa. Kita defisit akal, tapi kita berharap generasi sekarang ini akan jadi bonus demografi di 2045. Bagaimana caranya? IQ kita turun, stunting juga begitu. Stunting sekarang 24-25%. Artinya 1 dari 4 bayi yang lahir kekurangan nutrisi. Ya pasti IQ-nya turun. Jadi sekali lagi, dengan mengetahui secara konkret keadaan itu, harusnya timbul keberanian untuk mengubah. Nah yang saya terangkan tadi yang ditanyakan oleh Pak Rektor, kadang-kala kita nggak tahu bahwa keadaan udah seburuk ini. Dolar kita berapa hari ini? 16.200. Berapa lama? Udah 2 minggu. Artinya nggak bisa turun. Apa artinya nggak bisa turun? Bank Indonesia intervensi terus. Sampai kapan Bank Indonesia intervensi? Itu. Jadi poin-poin ini yang harusnya, yang biasa disebut sebagai analisa sosial untuk perubahan, dikenali dengan baik supaya keberanian itu datang karena keadaan real. Tapi kadang-kala kita anggap ya kita diselamatkan oleh antropologi bangsa ini yang disebut extended family. Apa namanya? Extended family. Ya keluarga besar. Kalau seseorang di sini nggak bisa makan, pamannya akan tolong dia tuh. Yang nggak mungkin terjadi di Amerika tuh. Kalau dia nggak bisa minum, nanti kakeknya dia tinggal aja di rumah tuh. Yang sebetulnya menjadi semacam pembujukan mental. Antropologi kita juga buruk tuh. Udahlah gampang, nanti kita berdoa, nanti setelah itu dapat berkah tuh. Jadi keinginan untuk menghasilkan perubahan itu dibatalkan oleh culture kita. Tapi oke, sekarang kita atasi culture itu yang kita sebut tadi feudalism, extended family. Jadi sekali lagi kita berharap misalnya pada perubahan radikal dengan kekuatan buruh misalnya. Buruh kita ini nuntut upah dinaikkan, itu konyol. Di mana gerakan buruh yang minta kenaikan upah? Itu namanya unionism. Buruh itu menuntut perubahan strategi ekonomi secara struktural. Itu namanya laborism. Jadi beda antara unionism dan laborism tuh. Perjanjian sosial itu didasarkan pada perang ideologis antara buruh dan kapital. Tapi kita takut berperang itu karena menganggap kita pasti kalah. Mental kalah itulah yang disponsori oleh negara melalui negosiasi tripartit. Pengusaha, buruh difasilitasi oleh negara melalui undang-undang Omnibus Law. Padahal itu adalah persaingan historis yang mesti diselesaikan di dalam duel ideologis. Jadi tetap juga ada ketidakmampuan. Bukan saya kritik buruh yang tidak mampu mengucapkan ideologinya. Saya juga tiap kali ada demo buruh, saya datang situ sebagai orator. Tetapi kalau pemimpin partai buruh tidak mengerti bahwa perubahan itu hanya datang karena goncangan struktural, bukan negosiasi dengan kapital. Coba kita lihat logikanya ya. Kalau buruh menginginkan kenaikan upah, maka si kapitalis bilang oke, beri kami kesempatan untuk akumulasi. Kan itu dasarnya kan. Tetap nilai lebihnya diambil oleh kapitalis. Buruh dibuat tidak sadar bahwa meminta upah itu dinaikkan itu artinya memperdalam kapital di pening itu. Tapi ini nggak mungkin kita ucapkan pada teman-teman buruh yang sudah disponsori oleh negara yang mengatakan kalian akan kami kasih BLT, kalian akan kasih, yang omong kosong kalau kita lihat dari keadaan hari ini. Jadi saya balik lagi pada ini pertanyaan fundamental. Ambil sikap berdasarkan pengetahuan. Itu pentingnya saya terangkan bahwa kita ucapkan keadaan secara real. Dan saya kira di dalam 1 minggu saya bisa ada 8 kali bertemu dengan mereka, mulai tahu bahwa ya memang harus ada perubahan dari dalam struktur ekonomi. Saya kasih contoh cepat-cepat, misalnya market ekonomi.
Boleh nggak ada market ekonomi? Boleh. Karena konstitusi kita bilang bahwa player di dalam sistem ekonomi ada 3. Satu adalah korporasi, yang kedua adalah BUMN, yang ketiga adalah koperasi. Tetapi kita tahu bahwa tugas dari korporasi lakukan akumulasi, biarin aja. Tugas BUMN lakukan public services sebagai public servant. BUMN nggak boleh cari untung. Untung BUMN terlihat kalau ada kenaikan pendapatan masyarakat, itu untung BUMN, bukan BUMN-nya yang untung, tapi kebijakannya itu menimbulkan keuntungan pada masyarakat. Kalau sekarang BUMN seolah jadi korporasi, komisarisnya digaji 400-500 juta sebulan, kan ngaco cara berpikirnya kan. Nggak ada BUMN yang disuruh untuk cari untung, dia harus menghasilkan manfaat bukan untung. Yang boleh cari untung itu korporasi itu. Dia begitu juga koperasi. Koperasi sekarang cuma nunggu CSR dari korporasi. Jadi kasus Rempang misalnya itu terjadi karena sistem mengkolonisasi Lebensraum, Lifeworld. Itu yang terangkan oleh Jürgen Habermas. Persekutuan antara modal dan kekuasaan di dalam teori Habermas namanya sistem. Sistem ini mengkolonisasi dunia kebudayaan yang isinya seni, persahabatan. Akibatnya cara berpikir sistem dipaksa menjadi cara berpikir culture. Kalau kita pakai tesis Habermas, terjadi monopoli komunikasi. Rasionalitas yang seharusnya hanya boleh ada di wilayah sistem masuk ke dalam wilayah ekonomi. Apa akibatnya itu? Jokowi tanya pada penduduk Rempang, kami mau pakai tanah itu untuk investasi teknologi energi. Kalian penduduk Rempang keluar dari situ, tapi kami akan ganti. Berapa kerugianmu? Setiap orang butuh berapa? 70 juta, 100 juta untuk hidup, kami kasih dalam bentuk apartemen. Kan itu artinya market ekonomi berubah menjadi market society. Padahal society di situ tidak menginginkan rumah, dia menginginkan suasana, dia menginginkan culture, dia menginginkan life world di situ. Jadi terganggulah dimensi batin itu karena cara berpikir ekonomi, homo economicus, dimasukkan juga di dalam wilayah homo kulturalis. Tanya pada penduduk Rempang, kami membutuhkan home, bukan house, bukan bangunan, kami membutuhkan suasana. Itu yang terjadi di Wadas. Semua konflik agraria didasarkan pada sistem di dalam bentuk market ekonomi menerobos wilayah society menjadi market society. Coba bayangkan misalnya bagaimana kita memanfaatkan cara berpikir Habermasian untuk menerangkan bahwa negara ini membatalkan dari awal doktrin bahwa keadilan sosial itu bukan hasil dari market ekonomi. Itu dasarnya kan. Nah, itu yang saya terangkan tadi. Dedalero punya kemampuan untuk membahasakan itu secara lebih praktis, untuk membackup letargi, kelelahan atau kemalasan untuk berpikir. Kalau pikiran kita jernih, teratur, maka semua caleg yang sekarang itu mungkin separuh akan bilang, kalau begitu kami bikin partai baru, yaitu Partai Perjuangan de Laredo. Itu dasarnya kan. Itu yang saya maksud, sponsor pikiran harus dihasilkan dari forum ini. Sponsor pikiran. Tidak mungkin pikiran yang tajam itu tidak menghasilkan perubahan. Jadi hanya pikiran yang tajam yang bisa menghasilkan perubahan. Nah, sekali lagi, kemungkinan itu bisa kita ulas. Saya bisa bantu banyak perspektif di sini, beberapa teman yang mampu berpikir secara dialektik, undang di sini, kita bicara di sini. Jadi jangan cemas atau merasa kerdil karena Anda ada di Maumere. Maumere itu artinya mau merebut. Kami di Maumere, kau mau merebut. Nah, kesempatan itu terbuka di kita justru karena keadaan global ada di dalam situasi turbulensi itu. Saya terangkan tadi bahwa sejarah Indonesia bagian dari sejarah global. Ketegangan di Indo-Pasifik
pasti akan ditagihkan oleh Joe Biden. Indonesia mau pro Cina atau mau pro Amerika tuh. Apa yang terjadi di Papua tidak lepas dari problem-problem investasi baru bidang energi yang juga lagi diriset di Amerika tuh. Jadi semua kita sebetulnya harus bicara secara global dalam perspektif keadilan. Itu pentingnya rumusan-rumusan awal di kita. Walaupun saya tahu mungkin kebanyakan teman-teman di sini yang menganggap bahwa yang kita bicarakan itu masih abstrak, tetapi justru dalam abstraksi itu kita manfaatkan kemampuan abstraksi itu untuk bikin modeling, memetakan tuh. Nah, bayangkan misalnya kalau satu waktu ada semacam deklarasi Laredo tentang arah bangsa, nasib generasi itu ditulis dalam satu dalil yang kuat dan kita ucapkan. Mudah sekali sekarang sebarkan lewat internet. Orang nggak mau dengar lagi UGM ngomong. Tadi pagi Profesor UGM bicara lagi tentang demokrasi nggak ada. Ya udah, kita udah tahu itu tuh. Tetapi ada perspektif yang lebih kuat yang basisnya analisis filosofis itu. Dan terangkan di situ bahwa perubahan itu adalah gerak yang tidak mungkin dihalangi hanya oleh 2-3 kepentingan kan. Itu dalilnya. Jadi saya senang di sini karena ada suasana akademis tuh. Dan itu memungkinkan kita hidupkan kembali diskurs filosofi untuk menuntun bangsa ini. Relevan tidak? Semua pendiri bangsa kita berpikir filosofis waktu mendesain konstitusi itu. Jadi dasarnya adalah ucapkan sesuatu dari kapasitas berpikir dan ambil konsekuensi dalam tindakan. Saya tahu bahwa pembicaraan filosofi seringkali menyesatkan. Tapi saya jaminkan, memakai filsafat Anda pasti tersesat di jalan yang benar. Oke, saya juga menganggap itu sebagai closing statement dari Pak Rocky. Berikutnya closing statement dari Bung Edu. Terima kasih. Saya singkat saja karena Pak Teroto tadi sebagai tanggapan mengutip Kant. Tahun lalu saya ke Kaliningrad. Dulu waktu zaman Prusia disebut kota Königsberg, tempat kelahiran Kant. Saya mengunjungi kuburnya dan juga taman tempat dia dulu merenung setiap hari. Saya hanya mau membandingkan dalam otak saya tadi begitu sebutkan, semacam ada depan Kant itu ada presiden gitu. Kant tidak kemana-mana, lahir di Königsberg, tidak kemana-mana, tetapi dia belajar dari saudagar-saudagar yang mampir di namanya pantai Selenagrad. Jadi dia belajar dari saudagar-saudagar itu. Artinya Kant lahir di kota kecil, tidak kemana-mana, berefleksi di satu taman, tapi otaknya menguasai alam semesta. Presiden dia kemana-mana dengan jet kepresidenan, tapi otaknya hanya seluas kebun. Terima kasih. Oke, demikian tadi closing statement dari dua pembicara hebat kita, Bung Rocky Gerung dan Bung Edu Lemanto. Kedepannya teman-teman bisa selalu mendengarkan ide atau membaca ide-ide mereka di berbagai media termasuk media sosial ya. Ada channel FNN, Bung Rocky, dan kedua pembicara ini beberapa tahun terakhir itu kerap muncul di Indonesian Lawyers Club, sehingga teman-teman semua bisa nonton di sana untuk mendengarkan pikiran-pikiran bernas dari kedua pembicara hebat kita. Untuk menutup diskusi ini, saya pikir ada juga dari saya penutupnya. Sebenarnya saya akan mengawinkan juga karena saya ngajar teologi, mungkin dengan teologi sedikit. Ada satu pertanyaan menarik dari Yuval Noah Harari waktu dia menulis Pasca Kebenaran. Dia bertanya begini, apakah, karena kita sebut era pasca kebenaran, apakah ada satu era di mana hanya kebenaran yang berlaku? Saya mengcopy pertanyaan ini untuk bertanya tentang demokrasi. Saya bertanya, apakah ada satu era dari masa lampau hingga kini di mana betul-betul era demokrasi, di mana masyarakatnya sangat demokratis? Sejarah saya kira menunjukkan hampir tidak ada. Tetapi demokrasi itu ya seperti digambarkan oleh Pak Felix tadi kan sesuatu yang akan.
Nah, saya mengaitkannya dengan pandangan yang sedikit teologis dari Leonardo Boff. Demokrasi ini seperti kita bisa sebut sebagai utopia disandingkan dengan konsep utopia dari Leonardo Boff mengenai kerajaan Allah. Kerajaan Allah dia bilang suatu yang utopis, utopia ya, suatu yang utopia, suatu yang menjadi panduan kita. Bukan berarti utopia dalam artian suatu yang hanya ilusi, tetapi suatu yang bisa menjadi panduan kita untuk bergerak ke arah sana. Percakapan ekskatologis dalam konsep teologi arahnya adalah kerajaan Allah. Apa yang kita buat arahnya kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah bukan hanya menjadi sesuatu yang hanya di depan, tapi juga dihadirkan di sini dan sekarang, sehingga ditegakkanlah keadilan, kebenaran, dan lain-lain. Begitu juga dengan demokrasi menurut saya. Suatu yang utopia, suatu yang ada di depan, tetapi harus kita hadirkan di sini dan sekarang, supaya tercipta keadilan, kesetaraan, dan kebenaran ditegakkan. Kemudian kondisi negara kita saat ini sedang tidak sehat. Tetapi apakah dengan demikian kita menjadi pesimis, menjadi apatis, biarkan dia tidak sehat? Saya kira tidak. Seperti percakapan dalam mobil tadi malam dengan Bung Rocky, dia bilang kita harus mewartakan suatu konsep yang namanya harapan. Kalau dalam konsep eskatologis kita sebut kerajaan Allah itu sebagai harapan, demokrasi juga saya pikir sebagai harapan. Nah, tetapi sekalipun harapan itu kita wartakan, ketika yang menerimanya 70% uneducated, saya pikir sia-sia. Maka untuk harapan ini bisa dicapai, tugas kita semua adalah mencerdaskan dulu orang-orang ini. Negara adalah kita, sehingga tugas untuk mencerdaskan bangsa Indonesia adalah tugas kita semua. Masyarakat yang cerdas, demokrasinya jalan, karena seperti kata Bung Edu tadi, demokrasi dan kecerdasan masyarakat itu seperti sekeping mata uang ya. Tanpa masyarakat yang cerdas, demokrasi itu mustahil, impossible. Dan mari kita semua mulai hari ini, mulai di Dedoro ini, kita menciptakan gempa, menjadi masyarakat kritis, menjadi masyarakat yang demokratis, dan juga memimpin bangsa ini menjadi lebih cerdas dan menjadi lebih bijaksana. Sekian dan terima kasih untuk diskusi kita.